Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati. Amma ba'du. Ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Usikum bittaqwallah. Kama qala Rabbuna Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati a'azzu wa iyyakum, kita melanjutkan pembahasan kita pada hari ini, kitab Al-Qaulul Mubin, Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid atau Syarh Kitab Tauhid. Yang paling akhir penjelasan kita telah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Surat apa Ibu? Di buku saya kitab berbahasa Arab, di buku Ibu berbahasa terjemahan. Az-Zuriyat, Pak Ustaz. Ya? Az-Zuriyat. Az-Zariyat. Zuriyat. Baik. Coba dibaca Umahat, silakan dibaca materinya. Monggo silakan dibaca. Silakan dibaca salah satu. Terakhir beberapa masalah tauhid yang ketiga, Ustaz. Iya, mangga dibaca Sekarang yang keempat, hikmah dalam pengutusan para rasul. Hikmah ini diambil penulis rahimahullah dan firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. An-Nahl ayat 36. Lanjutkan. Lanjutkan silakan. Hikmahnya ialah untuk menyeru kepada penyembahan Allah semata dan menghindari penyembahan terhadap tauhid. Yang kelima, bahwasanya risalah meliputi setiap umat. Hal ini diambil penulis rahimahullah dari firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Nah, baik, barakallahu fikum. Kita ulang. Qala al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis Nabi yang menyebutkan an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, qal kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi? Tahukah engkau apa yang menjadi haknya Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'alallahi, dan apakah yang menjadi haknya hamba atas Allah Ta'ala? Qultu, Mu'ad berkata, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahui. Qala alaihi salawatu wassalam, beliau menjawab, haqqullahi, haknya Allah itu, alal ibadi,
atas hamba-hambanya adalah ayat buduhu, agar hamba itu beribadah kepadanya saja, wala yusyriku bihi syai'a, dan agar hamba itu tidak pernah menyekutukan dengan Allah itu sesuatu apapun juga. Nah, wa haqqul ibadi 'alallahi, sedangkan haknya hamba atas Allah itu alla yu'adzaba, agar Allah tidak menyiksa man la yusyriku bihi syai'a, orang yang tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun, yakni tidak kekal dalam neraka. Qultu, maka Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala ubashirun nasa, apa tidakkah boleh aku memberikan ini sebagai kabar gembira kepada manusia? Qal, kata Nabi, la tubashirhum, jangan sampaikan hal itu kepada mereka dulu. Fayattakilu, niscaya kalau kamu sampaikan mereka akan bersikap pasrah, tidak mau berusaha. Akhrajahu fi sahihaini, dikeluarkan oleh al-Imamul Bukhari. Imam Bukhari mengeluarkan dalam kitab sahihnya pada Kitabul Libas, bab irdafur rajuli khalfar rajul, bab tentang seseorang yang membonceng di belakang seseorang di atas kendaraan, pada juz yang keempat, poin yang ke-84. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Imam, terdapat dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Imam, bab ad-dalilu ala anna man mata ala tauhid dakhalal jannata, bab tentang dalil yang menunjukkan siapa yang mati dalam keadaan bertauhid kelak dia akan masuk ke dalam surga, pada juz yang pertama, poin yang ke-58. Faedah hadis ini, berkata al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, qauluhu ta'ala kuntu radifan nabi, radif bimakna radafa, yakni raqiba khalfahu. Radafa atau radifa, radifa maknanya adalah radifa, itu artinya adalah raqiba, menunggang, khalfau, tetapi posisinya di belakang. Kalau kita menerjemahkan apa umat? Membonceng. Jadi Mu'adz bin Jabal itu maaf ini nanya sama ibu-ibu, yang benar kalau posisi seseorang itu di belakang sebuah kendaraan itu membonceng atau dibonceng? Membonceng atau dibonceng, Om? Dibonceng, Ustaz. Dibonceng, coba nanti dilihat lagi dalam kamus bahasa Indonesia. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya membonceng. Membonceng itu artinya menumpang. Nah, begitu. Tapi yang jelas kita tahu lah maknanya ya. Rodifa itu artinya dia berkendara menumpang di belakang si pemilik kendaraan. Nah, fahuwa fa'ilun bimakna fa'il. Mislu rahimun bimakna rahimun. Jadi kalau dalam bahasa Arab dia ini fa'il. Maknanya fa'ilun, pelaku. Kalau kita mendengar kalimat rahim, itu artinya rahim, yang penyayang. Sami itu artinya sami, yang mendengar. Qauluhu, adapun dalam hadis itu yang mengatakan ala khimarin, di atas sebuah khimar, yaitu keledai. Tapi ai ahaliyun, keledainya ini keledai yang jinak. Li'annal wahsiyah la yurqab, karena kendaraan keledai itu kalau dia ini liar, seperti jerapah, jerapah apa Bu? Yang belang-belang itu? Zebra. Kalau seperti zebra itu nggak ditunggangi. Tapi ini adalah keledai ahaliyah, keledai yang kita kenal. Dalam hadis Anas bin Malik, Nabi beliau mengatakan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil khumuril ahliyah. Sesungguhnya Nabi melarang kami mengkonsumsi daging keledai yang jinak. Berarti keledai-keledai yang ditunggangi itu dagingnya haram, umat. Enggak boleh dikonsumsi. Tapi keledai-keledai yang wahsi, yang luar, yang di luar seperti zebra itu hukumnya halal. Nah, demikian. Lalu dalam hadis tersebut Anda perhatikan ada lafaz kalimat atadri. Nabi berkata kepada Mu'adz, atadri ma haqqullahi
'alal ibadi. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad. Wahai Mu'ad, tahukah engkau? Atadri di sini kata Imam Al-Utsaimin ayatnya ini artinya ata'lamu. Tahukah engkau? Mengertikah engkau? Fahamkah engkau? Qaulu, adapun ucapan dalam bahasa ma haqqullah 'alal ibad, apakah haknya Allah atas hamba? Maksudnya ma aujabahu alaihim, yaitu apakah yang telah Allah wajibkan harus dipenuhi oleh mereka hamba-hamba Allah. Wa ma yajibu ayu amiluhu bihi, dan apa saja yang wajib dia kerjakan dengannya, dia amalkan untuk Allah Ta'ala. Wa alqau ala Mu'ad, beliau menanyakan ini kepada Mu'ad bisi ghoti su'al, dengan kalimat tanya, atadri, tahukah engkau? Supaya apa? Liyakuna asyaddu huduran liqalbihi, supaya yang ditanya itu memusatkan hatinya untuk memperhatikan pentingnya perkara yang ditanyakan itu. Hatta yafhama ma yaquluhu sallallahu alaihi wasallam, sehingga Mu'ad itu menyadari dan memahami betul apa ucapan Nabi. Berarti di sini kita ambil faedah umat. Salah satu metode mengajar kepada anak-anak kita atau anak-anak didik kita itu dengan cara bertanya. Menanyakan, tahukah Anda di mana Allah berada? Nah, itu benar. Pertanyaan ini pertanyaan yang hak dan disyariatkan. Ini menyelisih kaum sufiyun yang mengatakan kita nggak boleh bertanya Allah di mana. Sebagian mereka ya. Sebagian orang sufi berkata kita tidak boleh bertanya Allah ada di mana, karena ini bukan pertanyaan yang disyariatkan. Justru ini pertanyaan yang disyariatkan. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bertanya kepada salah seorang budak yang mau dimerdekakan oleh Muawiyah ibn Hakam. Kata Nabi kepada beliau, Aina Allah, di manakah Allah itu berada? Budak ini berkata, Allahu fis sama. Allah itu berada di atas langit. Nah, ini berarti metode Nabi menanyakan ini sekaligus untuk bukti apa? Cara mengajarkan yang benar, dan itu lebih menancap, sekaligus mengkoreksi kalau salah akan dibenarkan. Wa qawlu wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan firman hadis Nabi yang mengatakan apa haknya seorang hamba atas Allah, maksudnya ma yajibu ayu amiluhum bi wal ibadu lam yujibu syai'an balillahu aujabu 'ala nafsi fadlan min 'ala ibadihi. Maksudnya adalah sesuatu yang seorang hamba beramal dengannya itu Allah akan memberikan balasan baginya karena Allah tidak diwajibkan. Maksudnya nggak mungkin seorang hamba mewajibkan sesuatu bagi Allah karena Allah itu maha berbuat, Allah yang menentukan. Jadi kalimat wa mahakul ibadi 'ala Allah ini maksudnya ketetapan bagi Allah. Allah menetapkan untuk dirinya hamba-hamba yang telah menunaikan haknya Allah, dia akan diberikan ganjarannya. Itu maksudnya demikian. Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 54, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Lihat ini. Rabbmu Allah Ta'ala, ia telah menetapkan atas dirinya memiliki sifat apa ibu? Rahmah. Apa rahmah? Kasih sayang. Annahu, bahwasanya man amilan minkum su'an bijahalah, siapa di antara kalian yang terlanjur mengerjakan kejelekan karena kebodohan yang ada padanya, ketidaktahuannya, summa taba, lalu ia bertobat setelah mengetahuinya, mimba'di, setelah dia mengetahuinya maksudnya, wa aslah, dan dia mengadakan perbaikan terhadap dirinya untuk beramal soleh, fa'annahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Maksudnya Allah akan ampuni karena memang Allah telah menetapkan dalam dirinya sifat mengampuni dan menyayangi. Jadi ketika Nabi mengatakan mahakul ibadi 'ala Allah, karena Allah sudah menetapkan bagi dirinya apa saja yang dikerjakan oleh seorang hamba berupa hak Allah yang telah ditunaikan. Allah tetapkan hamba itu punya hak untuk diberikan ganjaran. Apa ganjarannya umahat? Allah yu'adzibahu. Ya, ini hakul ibadi 'ala Allah, haknya hamba Allah itu apa? Allah tidak menyiksanya. Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Tidak menyiksa mereka kekal dalam neraka orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Jadi fa'aujaba subhanahu ala nafsi ayyarhama man amila su'an bijala, ay bisa
bisafin wa adami husnin tasarrufin summa taba min ba'di dzalika wasla. Ayat dalam surah Al-An'am tadi menyebutkan Allah mewajibkan atas dirinya, menetapkan dan memutuskan bagi dirinya untuk menyayangi orang yang terlanjur berbuat dosa karena ketidaktahuannya, karena ketidakfahamannya tentang hukum, bukan karena dia menolak kebaikannya, lalu dia bertobat dan mengadakan perbaikan untuk disayangi dan diampuni. Tayyib. Makna kutiba ay aujaba. Jadi dalam surah Al-An'am itu Ibu, makna kataba rabbukum, kataba maknanya adalah aujaba, yaitu mewajibkan, menetapkan. Ya. Lihat selanjutnya, amma qaulu, adapun dalam hadis itu ucapan Mu'adz yang mengatakan qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasulnya tentu dia lebih mengetahuinya. Ini mubtada. Allah di sini adalah mubtada, wa rasul ma'tuf alaihi. Kalau dalam susunan bahasa Arab, Allahnya ini mubtada, sedangkan Rasulnya ini adalah ma'tuf alaihi. Makanya bacanya Allahu wa rasuluhu. Bukan Allahu wa rasulihi atau Allah wa rasuluhu, tapi Allahu wa rasuluhu. Ya, wa a'lamu khabarul mubtada, sehingga kalimat a'lam itu adalah khabar bagi kalimat Allah. Allah itu a'lam, dia lebih tahu. Sementara Rasul itu ma'tuf alaihi. Fa'afradal khabar, kok bentuknya cuma tunggal ya? Kan di situ kalimatnya ada Allah dan Rasul. Kamu kan orang bertanya begitu ibu-ibu. Kok kalimatnya Allah dan Rasul a'lam bentuknya mufrad? Kenapa Allah wa Rasuluhu a'lama? Kok enggak gitu? Tapi kok a'lamu? Wa afradal khabaruhunna li'annahu ala takdiri min. Ya. Disebutkan dalam bentuk tunggal ini karena takdirnya itu dari kalimat min. Wa ismu tafdil idza kana ala takdiri min fa innal asharu fil ifrad wa tadhkir. Makanya dan isim tafdil itu kalau takdirnya adalah kalimat min dalam bahasa Arab ini, kalau yang belajar ini paham, maka yang masyhur pengucapannya dengan ifrad wa tadhkir, tidak dengan bentuk musanna atau jama'. Makanya kalimatnya Allahu wa rasuluhu a'lam, maksudnya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wal makna a'lam min ghairihima, maknanya adalah Allah itu lebih tahu dari siapapun. A'lamu minni aidan, juga dia lebih tahu dibandingkan aku. Jadi tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Tayyib. Adapun ucapan Nabi yang mengatakan ya buduhu ayyatadallalu. Ya, haqqullah 'alal ibadi, haknya Allah sahabat yaitu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni haqqullah 'alal ibadi ayyabuduhu, supaya hamba-hamba itu menyembahnya. Apa maksudnya menyembah itu, Bu? Menyembah itu artinya yatadallalu lahu bitta'ah. Merendahkan dirinya untuk Allah dengan cara mengerjakan ketaatan. Ya, yatadallalu lahu, merendahkan dirinya, merendahkan jiwanya, menundukkan jiwa raganya itu kepada Allah dalam rangka taat kepada Allah atau dengan ketaatan kepada Allah SWT. Makanya ibadah itu kalau tidak dibarengi sikap merendahkan diri dan hati kepada yang diibadahi, itu bukan disebut ibadah. Itu bukan disebut ibadah. Hada wallahu a'lam bishawab. Wa qawluhu wa la yusyriku bi syai'a. Sedangkan ucapan Nabi yang mengatakan dan janganlah mereka itu wa la yusyriku bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan dengan sesuatu, maknanya ai fi ibadatihi. Dalam beribadah kepada Allah itu hamba tidak mencampurkan dengan kesyirikan. Wa ma yukhtassu bi, dan segala perkara yang memang khusus bagi Allah tidak dicampurkan dengan selain Allah. Nah, di sini kalimat walyusiku bi syai'an, syai'an di situ sesuatu. Bentuknya bukan tertentu, tapi bentuknya apa, Ibu? Nakirah, apa saja. Apapun itu, fataumu kullu syai'in, segala hal, baik itu manusia, jin, malaikat atau benda-benda yang lainnya. La rasulan, tidak itu rasul. Wala malakan, tidak pula itu malaikat. Wala waliyan, tidak pula itu orang yang dianggap wali. Wala ghairahum, dan yang selain daripada mereka juga, selain rasul, selain malaikat, selain wali, misalnya batu, misalnya jin, misalnya pohon-pohon, gunung-gunung, lautan-lautan, semua itu sesuatu tidak boleh dijadikan
sekutu buat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak benar kalau ada perkara yang khusus untuk Allah dipalingkan kepada selain Allah lalu menyangka pelakunya itu boleh-boleh saja. Enggak benar. Misalnya doa. Rasulullah mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah, dan ibadah la yasluhu illa lillah, tidak patut dilakukan kecuali karena Allah. Lalu ada orang berdoa di kuburan-kuburan, orang-orang yang dianggap wali. Macam-macam alasannya. Ada yang beralasan bertawasul dengan yang sudah mati. Tapi ada yang terang-terangan minta doanya langsung kepada si mati. Kalau dia bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia tadi itu, para ulama masih berbeda pendapat. Apakah jatuh dalam perbuatan syirik ataukah sekedar haram? Bukan mubah, haram. Sebagian mengatakan itu bagian dari kesyirikan, sebagian mengatakan tidak sampai syirik tapi hukumnya haram. Tapi kalau berdoa langsung kepada si mati sambil memanggil wahai Syekh fulan, wahai tuan fulan, wahai Allan, kada dipanggil, astaghisu, saya meminta tolong kepada engkau, asta'inu bik, saya minta pertolongan kepada kamu, syirik, perbuatan ini syirik. Minta diberi rezeki, minta diberi keturunan kepada kuburan-kuburan itu hukumnya syirik. Nah, karena ibadah itu hanya Allah, ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka itu hanya boleh beribadah kepada Allah, segala macam bentuk ibadahnya buat Allah, dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Walaupun sesuatu itu dianggap memiliki kemampuan di luar kebiasaan manusia. Bisa terbang, punya ilmu kebal, nggak makan 1 bulan masih hidup misalnya, tetap dia bukan orang yang pantas untuk disembah. Wa qaulu, sedangkan ucapan Nabi, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzab man la yusyrika bihi syai'. Haknya hamba atas Allah Ta'ala, yaitu maksudnya Allah telah menetapkan bagi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah, Allah tidak akan menyiksa kekal di dalam neraka bagi orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Hadzal haqqa. Ini merupakan perkara yang benar dan lurus. Tafaddalallahu bi ala ibadihi. Allah berikan keutamaan itu kepada hamba. Yang bagaimana hamba itu? Yang bertauhid. Ya, yang bertauhid. Walam yujibu alaihi ahadun. La tadun ana kalau man la yusyriku bi syai'an aw mujarrad anil ibadah li anna taqdir man ya'budu wa la yusyriku bi syai'a wa lam yadhkur qawlu may ya'budu li anna mafhum min qawli wa haqqul ibadi man kana wasafa al ubudiyyah fala budda ay yakuna abidan. Maksudnya di sini adalah permasalahan bukan sekedar tidak menyekutukan Allah, tapi dia juga beribadah. Jadi sebagian orang mengatakan yang penting nggak berbuat syirik lah gitu. Tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji. Dia tapi nggak mau sujud sama malaikat, nggak mau. Sujud sama kuburan dia juga nggak mau. Ini benar dari satu sisi ini. Tapi dia nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau. Bukan itu maksudnya. Karena maksud dari kalimat ini adalah sifatnya umum. Yang paling inti adalah dia tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah, tapi dia mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Makanya tadi disebutkan Ibu, apa itu ibadah? Yatadzallalu lahu bitta'ah. Merendahkan dirinya segenap jiwa raganya dengan cara mentaati Allah. Mentaati Allah yakni mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini ketaatan kepada Allah. Makanya kalau orang menyangka yang penting gak berbuat syirik, gak sholat, gak apa-apa, atau nanti akan masuk surga. Keliru. Orang meninggalkan sholat itu di neraka tempatnya. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam berjalan masuk ke neraka saqar? Mereka mengatakan dulu kami di dunia tidak mengerjakan sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan al-adu bainana wa baina umus sholat faman taraka faqad kafara. Janji yang mengikat antara kami dengan mereka itu sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Menandakan bahwa bukan masalah syirik saja yang menggugurkan keislaman seseorang, yang membuat dia kekal dalam neraka, tetapi juga perkara-perkara ibadah yang tidak dia kerjakan itu bisa menggugurkan dia dari Islam alias kafir. Dan kalau gitu dia kekal dalam neraka. Kalau itu yang terjadi. Jadi begitu ya, ikhwati, akhwati, azanillahu wa iyyakum. Jadi maksudnya di sini adalah
haknya seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah, salat, puasa, zakat, haji, rukun Islam ditunaikan, perkara-perkara yang diwajibkan dia kerjakan, perkara sebatas kemampuan, perkara yang dia larang dia tinggalkan segenap jiwa raganya telah melakukan hal itu. Kemudian dia tergelincir dalam perbuatan dosa, misalnya barangkali dia berbuat zina, naudzubillah min dzalik, barangkali dia mencuri, barangkali dia korupsi, barangkali dia telah berbuat dusta, tapi dia tidak menyekutukan Allah, dia tetap beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Maka orang ini punya hak. Apa haknya? Tidak disiksa kekal dalam neraka. Kama qala alaihi salatu wassalam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat tidak ada ilah yang patut diibadahi dengan hak kecuali Allah. Yani benar-benar dia tidak mau beribadah kecuali kepada Allah. Kelak dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahami ibu-ibu ya, pahami dengan baik tentang makna ini. Karena sebagian orang kan begitu, dia enggak sholat, enggak puasa, lalu dia berkata, kan saya enggak sujud sama Roro Kidul, kata dia. Saya juga enggak datangi dukun-dukun, saya enggak percaya dengan bintang-bintang, tapi enggak sholat, ya sama saja. Wallahu alam bishawab. Wa man lam ya'budillah wa lam yusyriki bi syai'in hal yu'adzab. Makanya di sini dikatakan, kalau ada orang tidak menyekutukan Allah, tapi dia tidak beribadah kepada Allah juga, nggak sholat, nggak puasa, apa dia bakal diadab? Jawabannya, naam, yo iya. Yu'adzabu li'annal kalama fi hadhun wa taqdiru ma ya'budu wa la yushriku bi syai'in wa yadullu hali hadi amrani. Ya iya, dia akan diadab karena kalimat orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu menunjukkan pada dua perkara. Perkara-perkara apa? Qaulu haqqul ibadi, haknya hamba. Wa man kama wasfal ubudiyah fala budda ayyakuna abidan. Kalimat haqqul ibad, haknya hamba. Jadi siapapun yang dia memiliki sifat-sifat harus beribadah, maka dia hamba. Dan siapapun yang disebut dengan seorang hamba, ya harus beribadah. Begitu maksudnya. Jadi masalahnya dia ini adalah hamba. Tugas hamba itu yang ngabdi. Kata orang Jawa itu ngawulo gitu ya Bu ya. Apa ya orang Sundanya bilang apa Gitu ya. Jadi ya dia dia menjadikan dirinya itu hamba, mengabdi begitu. Jadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengerjakan apa sih yang diperintahkan. Kedua, ada maqabil lima taqaddam an ya'budu wa yusyriku bi syai'a, yakni fa'alima annal muradu bi kulli syirku bi syai'ai fil ibadah. Jadi kalimat mereka tidak menyebut Allah dengan satu, yakni dalam masalah peribadahan. Artinya orang tadi itu enggak cukup sekedar tidak menyekutukan Allah, dia mesti nyembah Allah. Kan aneh kalau ada orang enggak menyekutukan Allah tapi juga enggak mau beribadah sama Allah. Dia enggak menyekutukan Allah tapi juga enggak mau nyembah Allah, ya disiksa. Nggak mau sholat misalnya tadi itu ya. Atau tidak mau menggunakan hukum Allah. Dia nggak mengatakan Allah ada tandingan. Dia mengatakan Allah itu satu-satunya zat yang boleh diibadahi, yang boleh sembah. Makanya kita nggak pernah doa kepada selain Allah. Tapi dia juga nggak doa sama Allah. Sementara Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang merasa sombong, enggan beribadah kepadaku, artinya kata para ulama, tidak mau berdoa kepadaku, kelak dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dan dihinakan. Itu loh. Ya kalau nggak mau nyembah selain Allah itu udah benar. Nah sekarang tundukkan dirinya itu untuk nyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Wa amma qaulu, adapun ucapan Mu'ad yang mengatakan afala ubasyirun nas, maksudnya adalah a'askutu fala ubasyirun nas, apakah aku harus diam, enggak boleh memberitahu kepada manusia. Ya, maksudnya begitu. Penjelasan yang lainnya untuk melihat di dalam buku itu Ibu ya. Jadi kalimat afala ubasyirun nas itu maksudnya adalah bolehkah aku beritahukan, apakah tidak boleh aku beritahukan. Sama dengan firman Allah yang berbunyi begini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, gitu kan? Afala yanzurun. Lalu mengapa mereka tidak memperhatikan kepada binatang onta, bagaimana mereka diciptakan? Bagaimana onta diciptakan? Maksudnya begitu. Maksudnya kenapa enggak kamu perhatikan
Apakah kamu tidak mau memperhatikan? Begitu maksudnya. Artinya apalah ubasyirun nas? Apakah enggak boleh aku beritahukan kepada manusia? Taib. Wal basyara artinya al-ikhbar bima yasurruhu, yaitu memberitakan sesuatu yang membuat mereka bahagia. Kadang-kadang kalimat basyarah itu ibu-ibu digunakan untuk sesuatu yang sebenarnya sebuah sindiran atau sebuah kalimat-kalimat penghinaan. Seperti fabasyirum bi'adzabin alim, kasih kabar sama mereka itu. Kabar baiknya mereka diadab di neraka dengan adab yang pedih. Kan begitu bahasanya, Ibu. Loh, kok adab pedih kabar baik? Iya, kalau orang kafir pantasnya kabarnya adalah dia masuk neraka dan kekal di dalamnya. Makanya Allah katakan fabasyirhum. Kalau diterjemahkan kabar gembira bagi mereka diadab dengan adab yang pedih, tidak tepat. Tapi maksudnya beri kabar mereka itu. Mereka pasti akan diadab dengan adab yang pedih. Ucapan Nabi yang mengatakan fala tubasyirhum, jangan kamu beritahu mereka, yang la tukhbirhum, jangan kabari mereka, wala nahya. Lah di sini kalimat nahya artinya jangan, ya. Tidak perlu. Larangan, bukan nafiyah, bukan peniadaan, tapi la tukhbirhum, jangan kamu beritakan kepada. Makna hadis ini adalah apa? Annallaha la yu'adzaba man la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa annal ma'asi, dan bahwasanya maksiat itu takunu maghfurah, kelak akan diampuni bitahqiqi tauhid, dengan sebab tauhid yang benar. Tauhid yang lurus. Tauhid yang benar-benar ada pada diri seseorang itu menjadi sebab ampunan atas perbuatan maksiat yang pernah dikerjakan seorang hamba selama di dunia. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li alla ya'tamidu ala hadil busyra. Kenapa Nabi melarang? Jawabannya, Nabi melarang agar jangan memberitahu mereka saat itu karena dikhawatirkan mereka nanti yang penting sudah bertauhid, maksiat enggak apa-apa. Begitu maksudnya ibu-ibu. Nanti orang jadi akan menggampangkan. Dan itu kenyataannya sekarang yang kita jumpai pada hari ini. Berapa banyak orang-orang yang membaca hadis ini kemudian salah paham. Nggak apa-apalah kita itu maksiat dikit. Yang penting jangan syirik. Begitu. Saya mendengar sendiri dari seseorang. Dia berkata kepada saya dengan mengatakan, Rahman, beragama itu tidak usah terlalu bersangatan, nyerempet dikit dosa nggak apa-apa lah. Yang penting bukan perbuatan syirik. Kan sudah dijanjikan sama Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, tapi Allah akan ampuni dosa selain perbuatan syirik bagi yang dikehendaki. Nah, selama nggak syirik kan akan diampuni, Abdurrahman. Nggak apa-apa lah minum khamr dikit kata dia. La haula wala quwwata illa billah. Kalau sampai kalimat itu dia ucapkan atas dasar dia ngerti khamr itu haram, itu bahaya ibu-ibu. Orang mengatakan, apa-apalah minum khamr dikit-dikit. Itu sama dengan menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram itu termasuk kategori nawaqidul Islam. Pembatal apa? Keislaman. Hati-hati. Menghalalkan sesuatu yang sudah nyata-nyata haram, walaupun niatnya cuma main-main saja. Sementara Allah juga Allah menegaskan abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kamu terberani terhadap Allah, ayatnya Allah, rasulnya Allah kamu jadikan bahan ejek dan olok-olokan? Tidak ada alasan bagimu. Kamu telah kafir setelah keimananmu. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini penting. Jadi Nabi sudah memberikan peringatan kepada Mu'adz, jangan diberitahu dulu, karena mereka itu banyak orang yang baru masuk Islam, banyak di antara mereka itu yang baru mengenal Islam, belum dalam tentang pemahamannya tentang Islam. Kalau nanti diberitahu langsung tentang masalah ini, mereka menjadi takilun. Jadi pasrah bongkoan, wis ora popo, maksiat dikilat baksabi, enggak ada masalah. Ma fi syai, kata dia, ya enggak biasa itu, kata dia, biasa-biasa aja. Nanti tetap akan dimasukkan surga. Ya itu yang kita jumpai sekarang itu, kan begitu. Yang penting kan kita muslim. Kita enggak berbuat syirik, enggak jilbaban, enggak apa-apa. Gibah dikit enggak masalah. Nonton infotainment yang berisinya gibah kan niatnya mencari hiburan. Coba lihat ini. Jadi meremehkan, dan itu ternyata benar. Shadaqah Rasul itu benar, enggak mungkin berkata dengan dusta. Saya tambahkan sebelum lupa, umat. Berarti dari sini kita dapat faedah. Apa faedahnya? Ingat Bapak Ibu sekalian. Apa itu faedahnya? Seorang muslim dalam menyampaikan ilmu juga melihat kondisinya.
menandakan boleh menunda menyampaikan kebenaran kalau ada sebuah kemaslahatan untuk nilai kebenaran yang lebih besar. Kan kita dilarang pada asalnya menyembunyikan ilmu, ibu-ibu. Tapi ketika kita memandang ilmu ini sepertinya ditunda dulu penyampaiannya karena ada sebuah kemaslahatan untuk nilai kebenaran yang lain yang lebih besar, maka itu halal. Dan itu yang sunnah. Sunnah. Kan Nabi tidak bermaksud menutupi ilmu ini. Tapi maksud Nabi, lihat kondisinya orang Iran ini dulu. Khawatirnya mereka nanti kalau disampaikan mereka yattaqilun. Pasrah lalu berkata seperti yang tadi saya sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada umat a'azlu ayyakum. Ini penting ya bagi kita para dai, para duat, ikhwan-ikhwan yang bersemangat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saya sering menjumpai begitu toh. Contoh misalnya masalah meluruskan apa? Shaf di dalam salat. Masyaallah. Semangat ikhwan-ikhwan itu meluruskan shaf sambil menempelkan kaki dan pundak. Begitu ada yang enggak mau ditempelkan, dia geser lagi. Geser lagi. Berantem gara-gara itu. Ya ditundalah. Dia geser ya biarin saja. Toh nilai sholatnya itu sudah sah walaupun dia berbuat maksiat. Nanti ada saatnya kita menjelaskan hukum merapatkan shaf itu begini ya menurut pendapat yang paling kuat. Ini dalilnya, ini hujahnya. Baru benar. Bukan terus kemudian pokoknya begini, kalau enggak kamu jangan sholat di sini, kamu cari tempat yang lainnya. Ya, ini musibah ini. Musibah kita jumpai. Ya, bab-bab yang harusnya dilapangkan kemudian ya Pak, disempitkan. Seperti bab tentang masalah sholat berjamaah di musim Covid atau pandemi ini. Sebagian para asatid berfatwa tentang sudah harus ke masjid, tetap harus ke masjid. Sebagian orang-orang awam yang membacanya tidak melihat rincian beliau-beliau yang mengatakan harus masjid, perinciannya bagaimana, konsekuensinya apa, nggak dilihat. Pokoknya bicara kita harus ke masjid sekarang semuanya. Tanpa juga memperhatikan bagaimana rincian-rinciannya. Sementara ustaz yang lainnya berpendapat tetap sholat di rumah. Dan itu memiliki dasar yang kuat. Nah kemudian karena tidak saling toleran tentang masalah yang sifatnya harus dilapangkan, ya akhirnya begini. Berantem saling, wah ini sudah keluar dari sunnah, ini bukan satu manhaj lagi dengan kita. Wala salam, wala kalam, wala syai'an. Sampai tidak punya adab, menjuluki ustadz yang ini dengan julukan begitu. Tidak lagi menggunakan lafaz ustadz fulan yang telah banyak jasanya dengan izin Allah mendakwakan ini. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ini contoh. Contoh orang gak memahami. Ada kalanya kita diam memandang dan menyaksikan, lalu kemudian kita mengamalkan yang mampu kita kerjakan. Nah. Bisa. Hada ya ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Kadzalik. Kemudian beliau menyebutkan wa hum la yafhamuna ma'nahu li'anna taqiqat ta'id yastaljimul ijtinabul ma'asi. Yani kalau mereka mendengar tadi itu, kabar tadi itu, dikhawatirkan mereka ini akan yattaqilun karena mereka enggak paham tentang makna yang sesungguhnya. Dia enggak ngerti tentang hakikat tauhid. Di mana hakikat tauhid itu harus apa? Melazimkan bagi orang yang bertauhid itu menjauhi maksiat. Li'annal ma'asi sadiratun anil hawa. Sebab yang namanya maksiat itu sumbernya dari hawa nafsu. Hada nau' minasyirki. Jelas ini bagian dari perbuatan syirik. Loh mana dalilnya Ustaz? Ini loh dalilnya. Firman Allah dalam surah Al-Jasiyah. Ayat yang ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kata Allah demikian. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka apa kamu tidak melihat? Tidakkah kamu mengetahui? Artinya apa ra'aita? Man ittakhadha, orang yang telah menjadikan ilahahu Tuhan baginya itu hawa, malah hawa nafsunya. Gitu maksudnya. Umat a'azaniyal dan ikhwan fillah a'azaniyallah wa iyyakum. Allahumma sayyiban nafiat, Allahumma sayyiban. Baik. Jadi dengan demikian orang yang mengatakan nggak apa-apa, yang penting sudah bertauhid, lalu menyandarkan urusannya dengan masalah tersebut, nekat tetap berbuat kemaksiatan, ini satu pintu kesyirikan yang terbuka dari mereka. Apa bentuk kesyirikannya? Memperturutkan hawa nafsu. Orang berbuat maksiat, nurut-nuruti perbuatan maksiatnya itu tanpa rasa takut sama Allah, hati-hati, bisa masuk kategori
orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan selain Allah. Nah, itu makna hadis yang kita terangkan tadi itu, ibunda dan akhwat serta ikhwan yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Wa munasabatul hadis litarjamah. Kecocokan hadis ini dengan pembahasan yang kita tentukan adalah huwa fadilatut tauhid wa annahu mani'un min adabillah. Yaitu apa? Hadis ini menjelaskan fadilah dari bertauhid, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Bersamaan dengan itu dia mengikuti perintah dan menjauhi larangannya Allah Ta'ala sebatas kemampuan yang dia miliki. Orang tadi akan terhalang dari siksa yang kekal di dalam neraka dari Allah Ta'ala. Nah, kalau ibu-ibu ditanya apa fadilah tauhid, jawabannya annau mani'un min adabillah. Tauhid itu menghalangi pelaku tauhid dari siksaannya Allah Ta'ala. Artinya nggak disiksa sama Allah dalam neraka kekal selama-lamanya. Boleh jadi malah apa? Saya tambahkan di sini. Tauhid itu di antara fadilahnya apa umat asma'ayakum? Anna tauhida takunu maghfirah. Ya, anna tauhida takunu sababu maghfiratul lidzunub. Sesungguhnya tauhid itu bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa yang dia lakukan. Orang yang bertauhid itu bisa jadi sebab tauhidnya itu menjadi sebab ampunan buat dia dari dosa yang pernah dia kerjakan. Nah, madza wa a'azani Allah wa iyyakum. Baik. Kemudian berikutnya al-masail. Lihat ucapan Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, fihi masailun. Dari bab yang kita terangkan tadi itu, Ibu, bab tentang tauhid, dalilnya dari ayat Quran dan hadis Nabi, di dalamnya ada beberapa perkara penting yang kita perhatikan. Al-ula, 1, al-hikmatu min khalqil jinni wal insi. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, ayat dan hadis-hadis ini menjelaskan tentang hikmah tujuan diciptakannya bangsa jin dan manusia. Yakni akhadha rahimahullah ta'ala min qouli ta'ala. Kesimpulan beliau hikmah diciptakan jin dan manusia itu, beliau menyimpulkan dari firman Allah Ta'ala surat Az-Zariyat. Bukan Az-Dzurriyat ya Ibu. Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Di mana bunyinya, Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan agar mereka itu apa? Beribadah kepadaku. Apa artinya beribadah, Ibu? Yuwahidun, mentauhidkan Allah Ta'ala. Fal hikmatu fi ibadatillahi la ayyatamatta'u bil ma'akili wal masyaribil wal manaki. Jadi hikmahnya hamba-hamba Allah itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan tujuannya untuk bersenang-senang semata-mata di dunia dengan makanan, minuman, pernikahan, bukan itu. Ya, makanya ibu-ibu, kita diciptakan bukan untuk makan. Kita diciptakan bukan untuk cari minuman. Kita diciptakan bukan untuk melampiaskan syahwat dengan cara menikahi banyak orang. Bukan itu. Walaupun makan dan minum serta nikah itu juga disyariatkan. Diperbolehkan makan, bahkan diperintahkan. Diperbolehkan minum, bahkan diperintahkan. Diperbolehkan menikah, bahkan dianjurkan. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu tidak menyekutukan Allah. Ngabdi, ngawulo gitu. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengabdian yang sesungguhnya. Hakada. Begitu Imam Azma. Ini kata beliau demikian. As-saniyah. Sekarang masalah yang kedua yang bisa disimpulkan dari ayat dan hadis pada bab tentang tauhid yang tadi kita jelaskan. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, yang kedua adalah annal ibadata hiya tauhid. Hakikat peribadatan itu adalah mentauhidkan Allah. Li'annal khusumatu fihi. Nah, kata beliau annal ibadah hiya tauhid. Hakikatnya ibadah itu tauhid. Supaya digaris atasi dengan tebal. Kalau perlu itu tulisannya cetak dengan huruf yang paling tebal. Hakikat ibadah adalah tauhid. Apabila ada orang sholat,
tapi masih berbuat syirik, itu bukan muwahhid, itu namanya musyrik. Ada orang sedekah, haji, saum di bulan Ramadan, barangkali bahkan dia juga jihad, ikut berperang, tapi dia masih berbuat syirik, itu bukan muwahhid. Itu bukan inti ibadah yang dia miliki. Bahkan yang dia miliki tadi itu jadi hapus, karena dia musyrik. Kan minan nasil an, berapa banyak manusia sekarang, umat? Iya, haji, berangkat haji, naam. Salatnya ke masjid terus, Masya Allah, la quwata illa billah. Bahkan hadir mungkin ke ceramah-ceramah yang lucu-lucuan begitu barangkali. Tapi Masya Allah. Atau lebih tepatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih berbuat syirik. Masih bawa batu keramat. Itu ada. Rumahnya masih digantungin minyak, apa namanya, Bu? Minyak mentah. Coba buat apa minyak mentah itu? Minyak mentah itu kalau dibakar dia nggak bisa nolong dirinya sendiri. Tapi digantung sama orang itu, kata dia, tulak bala. Allahul musta'an. Rajin ke masjid, tapi masih punya keyakinan foto tuan gurunya kalau ditempel itu bakal bisa mendatangkan rezeki, mendatangkan ketenangan dalam hati, menjadi rumah itu datang sakinah dan mawadah di dalamnya. Ini kesyirikan. Meyakini benda-benda tadi itu digantung-gantungan itu bisa menolak bala, mendatangkan rezeki. Syirik. Ini kata beliau, itu hakikat ibadah itu. Hakikatnya ibadah itu bertauhid. Tauhidnya harus benar dulu. Permasalahan yang kita jumpai pada hari ini di kalangan kita kaum muslimin di negeri kita, itu masalahnya ada pada ini. Tauhidnya itu belum beres. Ya, ketauhidannya belum jelas, belum tegas, belum mantap. Ada wallahu alam bisawab. Tidak jarang kita menjumpai mereka, Masya Allah, wanita berkerudung. Kalau orang kita menganggap itu jilbaban, tapi bagi saya Islam itu baru kerudungan, belum jilbaban. Ya, tapi yang jelas dia menampakkan ini saya identitas saya ini muslimah. Muslimah iya, tapi berobat datang ke dukun. Berobat datang ke dukun, yang dukunnya secara notabene tidak menisbatkan dirinya kepada Islam, kepada agama yang jelas-jelas di dalamnya itu menyembah berhala. Datang berobat ke sana, kemudian katanya berobat karena kena penyakit teluh. Lalu kemudian kata dia sembuh. Dan dia merasa itu biasa-biasa aja. Ya ini boleh-boleh saja. Itu berarti kan tauhidnya belum beres. Kan orang bertauhid nggak sudi ketemu sama dukun. Ya mau sih ketemu sama dukun. Tapi apa? Nebas lehernya. Afwan ini ibu-ibu kalimatnya agak begini. Iya kalau sama dukun jangan basa-basi. Begitu. Kalau orang bertauhid ya nggak ada kasih sayangnya sama dukun itu, kecuali dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Karena kita cemburu. Dia bekerja sama dengan makhluk yang diciptakan sama Allah, lalu diabaikan Allah yang telah memberi dia karunia rezeki, kebahagiaan, hidup, dan sebagainya. Ada wallahu alam bisawab. Jadi, ai annal ibadata mabniyatun ala tauhid. Yaitu kata Imam Al-Utsaimin, segala jenis ibadah itu bangunan dasarnya, pondasinya adalah tauhid. Fakullu ibadatin la tauhida fiha laisat bi ibadatin. Sehingga segala jenis perkara yang dianggap ibadah tapi tidak didasari oleh tauhid di dalamnya, sungguh hakikatnya itu bukan ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. La siyama wa anna ba'da salafi fasaru qaulahu ta'ala. Lebih-lebih kita jumpai sebagian para pendahulu kita dari kalangan para ulama yang soleh itu menafsirkan kalimat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ayyuwahidun. Arti ya'budun yaitu yuwahidun, mengesakan, menunggalkan. Kan kalau orang-orang awam memahami, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan buat beribadah. Akhirnya mereka sholat. Benar, sudah. Puasa. Hidupnya ibadah. Ada yang di masjid, nggak keluar-keluar. Zikir sambil goyang kanan, goyang kiri, muter-muter lalu pingsan. Alhamdulillah belum sampai mati. Lalu kata dia, kan kita niatnya ibadah. Lalu dia berkata, hidup kita buat ibadah. Suruh kerja, cari rezeki. Itu urusan Allah yang akan ngasih rezekinya. Yang penting di masjid duduk, geleng kanan, geleng kiri dengan zikirnya. Itu menurut dia ibadah. Tapi masih tetap percaya. Ada hari sial.
masih ada cerita-cerita khurafat yang diyakini, masih mau bekerja sama dengan jin-jin, setan dari bangsa jin yang saya maksud, itu bukan ibadah yang membuat dia masuk surga. Karena nggak dibangun di atas tauhid. Nah, wa hadza mutabiqun tamaman limastanbatahu al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi anna al-ibadata hiya tauhid. Makanya ini cocok tepat dengan apa yang telah diambil istinbat oleh penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi bahwa hakikat ibadah adalah tauhid. Fa kullu ibadatin la tubna ala tauhid, semua ibadah yang tidak dibangun di atas pondasi tauhid fa hiya batilatun. Ibadahnya tadi apa? Batil. Sia-sia, batal. Bu, batal itu bahasa Arab ya. Dari bahasa Arab batal. Batil gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, qala Allah Ta'ala. Ini loh dalilnya. Allah mengatakan, ana aghna syuraka ani syirki. Dalam diskusi, Allah berfirman, aku ini enggak butuh sama sekutu-sekutu. Ana la suraka ani syirki. Ana enggak butuh disekutukan, aku enggak butuh dengan sekutu-sekutu. Man amila amalan asyraka fi, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan dia anggap sebagai peribadatan, di dalamnya mengandung sikap menyekutukan aku di dalamnya. Ma'i bersamaku, maksudnya ghairi dengan sesuatu selainku. Taraktu wa syirkau, aku akan tinggalkan dia bersama dengan sesuatu yang dia menyekutukan dengannya akan aku. Maksudnya Allah mengatakan orang yang berbuat syirik, orang yang mengerjakan sebuah amal, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia haji, dia berjihad, semua ibadah dia kerjakan, tetapi bersamaan dengan itu dia menyekutukan Allah. Allah akan tidak pedulikan amalnya. Allah akan tinggalkan pelaku amalnya. Allah biarkan dia bersama dengan yang dia menyekutukan Allah dengannya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Zuhud, bab man asyraka fi amali ghairallah, bab tentang orang yang menyekutukan dalam amalnya selain Allah Ta'ala. Berbuat syirik maksudnya. Juz yang keempat, poin hadisnya nomor 2289 dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jelas, gamblang, tegas. Nas ini menyebutkan nggak boleh walaupun Anda mengerjakan begini begitu ternyata masih ada unsur syiriknya. Sehingga ibu-ibu kita nggak boleh diam. Nggak boleh merasa tenang bila melihat anggota keluarga kita. Ya sholat kita bersyukur, puasa naam, tapi masih berbuat syirik. Masih malam Jumat nyiapin kopi pahit atau sama bunga 3 warna. Nah itu nggak boleh kita diam. Itu lebih berbahaya. Itu lebih berbahaya. Karena sholatnya bakal tidak diterima oleh Allah. Puasanya bakal ditolak sama Allah. Sedekahnya nggak akan diganjar kecuali di dunianya saja oleh Allah Ta'ala. Di akhir nggak dapat apa-apa. Itu bahayanya. Ya, kalau kita melihat ada saudara kita nggak pernah ghibah, alhamdulillah kita bahagia. Nggak pernah namimah, nggak pernah menyakiti hati orang, tapi masih melihara keris. Ya, dia memang nggak menyakiti hati orang, tapi dia menyakiti Allah Ta'ala dengan perbuatan syiriknya itu. Maksudnya dia berbuat dolim kepada dirinya, membuat Allah murka dengan menyekutukan Allah dengan menggunakan keris-keris tadi itu. Dia yakini ini ingatkan keris ini syirik, nggak boleh. Ingatkan kepada mereka. Ini bedanya ibu-ibu, dakwahnya para rasul itu begitu bedanya. Bukan nyari hati orang senang. Bukan yang penting orang senang, orang mau dengarkan omongan kita, bukan. Dakwahnya para rasul itu yang penting menyampaikan kebenaran. Masalah hidayah siapa yang memberi? Allah. Uslubnya, metodenya sebaik mungkin. Selemah lembut mungkin. Sesantun-santunnya semungkin mungkin. Ya sesatu-satunya yang paling sesantun-santunnya sebuah kesantunan, maksud saya begitu. Sampai susah saya nyebutnya. Ala kulli apa Muhammad? Itu yang penting sampai kebenaran itu syirik, tauhid itu tauhid. Khalas sudah. Hidayahnya hak siapa? Allah. Karena dari ini kita jumpai sebagian orang mungkin dakwah kepenginnya yang penting orang senang. Orang mau dengerin, orang banyak apresiasi dengan apa yang dia sampaikan, begitu maksud saya. Lalu dia tidak perhatikan, oh ternyata orangnya masih berbuat syirik, masih doyan belajar tenaga dalam, saya nyebutnya tenaga setan gitu ya. Padahal setan nggak punya kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, ya ikhwan, tauhid kita harus dibenarkan. Tauhid itu kalau benar, tuh kayak sahabat Tolha, nggak belajar ilmu kebal. Tuh kayak sahabat Tolha bin Ubaidillah, beliau juga tidak bawa jimat.
Itu seperti Talha bin Ubaidillah. Beliau nggak belajar tenaga dalam, tapi begitu ada anak panah mau mengenai Rasulullah, beliau pasang dadanya. Dada itu pun tertancap apa? Panah itu. Perut itu tertancap panah. Tangan beliau pun tertancap panah. Beliau cabut. Beliau nggak kebal. Dan beliau yakin Allah telah menetapkan kalau memang waktunya belum mati, ya belum mati. Itu yang namanya tauhid. Dia namanya tauhid. Ya tentu dengan ikhtiar memakai baju besi ini ikhtiar yang tidak dilarang. Ada ikhwati a'azlumayakum. Nah, kemudian beliau mengatakan selanjutnya ikhwati a'azlumayakum. As-salisah, yang ketiga. Adapun yang ketiga, wa qalu fi salih fa fihi makna qaul adabun li anal khusuma fi itu tinggalkan ya. Maksudnya li anal khusuma fi itu maksudnya adalah sungguh tauhid inilah penyebab terjadinya pertentangan antara yang hak dengan yang batil. At-tauhid bainar Rasul wa Quraisy. Dengan sebab tauhid ini, Rasul dengan orang Quraisy itu menjadi apa? Berbeda. Rasul dimusuhi, Rasul ditentang, itu tauhid. Itu seolah-olah Syekh ingin mengingatkan kepada kita begini, Umat. Kita ini kalau dakwahnya ngajak orang sholat, insya Allah orang nggak akan menolak kita. Sejelek dan seburuk apapun manusia, kalau diajak sholat, minimal dia ngakui sholat itu baik. Benar, Umat? Soalnya kan begitu. Kalau kita ngajak orang-orang itu bayar zakat, mereka nggak menolak. Karena mereka tahu zakat itu baik. Kalau kita mengajak orang itu menyambung tali silaturahim, tersenyum dengan sesama muslim, memaafkan muslim yang bersalah kepada kita, bakti sama orang tua, mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang soleh, itu nggak akan ditolak. Tapi kalau kita bicara ini tauhid, itu syirik, perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah, menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka, baru khusumah terjadi. Pertentangan dalam tauhid itu sampai yaumil qiyamah. Sampai yaumil qiyamah. Dan yang menakjubkan kita umat aslayakum, bahkan pertentangan itu masuk dalam kategori, masuk pula ke dalam tubuh orang yang menisbahkan diri kepada Islam, tapi belum paham tauhid. Belum paham tauhid. Makanya umat lihat, kenapa dakwah kita dibenci sama sebagian saudara-saudara kita? Karena mereka belum paham tentang pentingnya tauhid. Dan karena kalau kita berdakwah bakal membuat terpecah belah. Apa yang terpecah belah? Antara syirik dengan tauhid. Antara yang hak dengan yang batil. Bukan yang penting ngumpul sama-sama, tujuannya sama. Apa tujuannya? Kalau dia mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, saya katakan kepada mereka, kemakrufan apa yang lebih makruf dibandingkan dengan tauhid? Kemungkaran apa yang lebih mungkar dibandingkan dengan syirik? Kenapa Anda tidak berkumpul untuk menentang syirik? Kenapa Anda tidak berkumpul untuk menegakkan kalimat tauhid? Apa Anda sangka tauhid itu sekedar bab tentang salat? Berapa banyak orang salat yang berbuat syirik? Sekedar haji, berapa banyak orang yang berangkat ibadah haji tetap jatuh dalam perbuatan syirik, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid ini khusus. Nah, itu hal yang fitrah. Dakwah tauhid kemudian dimusuhi, dibenci, dianggap memecah belah. Ibu-ibu kalau dibilang dakwahmu memecah belah, jangan sedih. Wong kenyataannya memang memecah belah, tapi ingat memecah belah apa dulu? Memecah belah dengan perbuatan syirik, iya. Tapi memecah belah niatnya memporak-porandakan barisan kaum muslimin, la, demi Allah tidak. Karena bersatunya umat ini dengan cara tauhid, bukan dengan cara buat sebuah petisi, buat sebuah kesepakatan dalam selembar kertas, ditandatangani dengan kelompok tertentu, lalu menyepakati ini yang harus kita laksanakan, disepakati bersama. Itu bukan menyatukan umat. Menyatukan umat itu kalau seperti Nabi SAW mendakwakan Allah ta'budu illa iya, jangan kamu sembah kecuali dia Allah saja. Kalau seandainya kita mengatakan menyembah kubur itu syirik, kalau seandainya kita mengatakan mendatangi dukun-dukun itu menyebabkan orang jatuh dalam perbuatan syirik, percaya dengan bintang-bintang haram membawa kepada perbuatan syirik, itu yang akan menyatukan umat. Itu yang akan menyatukan umat. Sehingga nampak terang furqannya. Siapa yang memang harus dimusuhi dan siapa yang harus diberikan loyalitas. Wala dan barok namanya umat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti coba dilihat di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat yang ke-54. Wa ma manahum an tuqbala minhum
nafaqatihim illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidaklah yang menghalangi mereka engkau terima dari mereka itu nafkah-nafkahnya, melainkan karena sesungguhnya mereka itu kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Begitu maksudnya. Ya kalau masalah hubungan baik ya baik, keluar tersenyum tetap tersenyum. Tapi yang jadi masalahnya bab tauhid ini nggak bisa dipungkiri. Lihat dalam Al-Quran banyak ayat yang seperti itu. Penyebab orang itu bisa berbeda antara ayah dengan anak kandungnya, antara istri dengan suaminya, antara seorang lelaki dengan saudara-saudara kandungnya, antara si fulan dengan kerabat-kerabatnya, bahkan masyayikh pada umumnya. Itu ada pada apa? Tauhid. Ada pada. Bukan maksudnya kalau kita mengajari tauhid itu mengajak berpecah belah. Bukan, kita ngajak bersatu di atas yang hak. Ya. Bukan sekedar anti muslim, ya muslim, ya sudahlah kita saling tolong-menolong. Benar sampai di situ. Lalu kalimatnya untuk perkara-perkara yang kita berbeda pendapat, ya udah kita jalan masing-masing. Ya ini bukan bersatu namanya. Kalau babnya bab yang pokok, kalau babnya bab yang tidak pokok, selesai permasalahannya. Ada wallahu alam bisawab. Wa qawlu fi salisa. Adapun permasalahan penting yang bisa disimpulkan poin yang ketiga dari penjelasan ayat dan hadis pada bab tauhid ini, anna man lam ya'ti bi lam ya'budillah fa fi ma'na qaul ta'ala. Wala antum abiduna ma a'bud. Yani anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Maka barang siapa yang tidak menunaikan tauhid, pada hakikatnya dia tidak mungkin bisa menyembah Allah Ta'ala. Ini yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ini ingat ini. Bapak Ibu sekalian, gak mungkin orang yang berbuat syirik itu hakikatnya menyembah Allah, itu gak mungkin. Kalau dia menyembah Allah, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak mungkin dia bisa mencintai orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Itu tidak mungkin. Mustahil seseorang yang beribadah kepada selain Allah lalu dia bisa mencintai orang yang beribadah kepada Allah. Mustahil. Pasti orang yang tidak mau beribadah kepada Allah itu akan mengajak orang tadi itu keluar dari peribadatan kepada Allah. Na'udzubillah subhanallahi min dzalik. Wala antum abiduna ma a'bud, kata Allah. Wajuhanna makna qaulu wala antum abiduna ma a'bud, maknanya adalah lastum abidina ibadati. Kamu tidak mungkin beribadah. Kamu bukan seorang yang beribadah dengan cara ibadahku. Li'anna ibadatakum, karena peribadatan kalian itu mabniyatun ala syirki. Dibangunnya di atas pondasi kesyirikan. Falaisat bi ibadatillahi ta'ala. Bukan sebuah ibadah yang dibangun di atas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita ini heran kalau ada orang mengatakan, ini mohon maaf, sebagai bentuk toleransi, ya kita beribadah hari ini pakai caranya orang itu, besok pakai caranya kita. Ya itu bukan toleransi. Itu hakikatnya orang tadi ya sudah sama dengan mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah. Itu hakikatnya. Allah yang mengatakan wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, barang siapa yang loyal kepada mereka, ia beribadah dengan cara-cara mereka itu, ya maka dia termasuk golongan mereka. Dia termasuk golongan mereka itu. Sallallahu taala assalamu alaihi. Rabi'ah, masalah yang keempat yang bisa kita ambil kesimpulannya, al-hikmatu fi irsalir rusuli. Ini tadi dibaca di akhir pembahasan tadi ya. Ada penjelasan hikmahnya diutus para rasul. Apa hikmahnya? Qol, kata beliau, ini ucapan Imam Muhammad At-Tamimi yang mengatakan ini adalah bab yang menjelaskan hikmah diutusnya para rasul itu. Beliau beristimbat dengan firman Allah Ta'ala surat An-Nahl ayat yang ke-36. Apa lafadznya? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap sekelompok manusia itu seorang utusan. Ani budullah, agar Rasul tadi berkata, sembahlah olehmu Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah sesembahan selain Allah. Ya, fal hikmah, maka hikmahnya apa? Ad-da'watu ila ibadatillahi wahdah. Dakwah itu, ingat, dakwah itu adalah ajakan untuk menyembah Allah saja. Kita ini berdakwah tujuannya ngajak orang nyembah Allah. Bukan dakwah tujuannya ngajak orang yang penting ngumpul sama kita.
duduk sama kita saling memaklumi perbedaan di antara kita, dan kita saling tolong-menolong pada perkara yang kita sepakati. Kalimat ini dari satu sisi benar, dari sisi yang banyak dia salah. Kenapa? Kalau dikatakan bahwasanya kita saling memaklumi pada perkara yang kita perselisihkan tanpa ada sebuah rincian, berarti sampai perkara pokok pun kalau mereka berbeda sisi, mereka akan mengatakan, ya sudah kita toleransi. Ya nggak bisa. Perkara yang pokok, nggak ada kalimat toleransi. Hak, batil, begitu keadaannya. Tauhid, syirik. Ada wallahu alam bishawab. Kalau kita saling tolong-menolong dalam perkara yang kita sepakati, ya itu benar. Tapi kesepakatan yang bagaimana dulu? Kesepakatan yang di atas kebenaran. Bukan kesepakatan di atas nilai-nilai politik. Bukan itu yang saya maksud. Bukan kesepakatan di atas nilai-nilai yang sifatnya dunia. Bukan itu kita maksud. Tapi maksudnya adalah kesepakatan dalam urusan din yang hak. Wallahu alam bishawab. Demikian ya ikhwati. Kata beliau, wajtinabu ibadati taghut, dan salah satu hikmahnya diutus para rasul apa? Supaya manusia itu mengetahui dakwahnya para nabi itu menjauhkan manusia dari segala sesembahan selain Allah taala, memperingatkan, menjauhkan dari beribadah kepada selain Allah subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh diam Bu ya, nggak boleh diam kalau lihat ada orang berbuat apa? Syirik. Orang panik di musim pandemi, kepingin corona cepat diangkat, malah datang ke tengah sawah, bawa sajen, bawa pisang raja, bawa ayam ingkung, lalu ngomong dan berkomat-kamit nggak jelas apa yang diucapkan, nyuruh corona pergi pulang kemana, pulang ke tempat asalnya. Ini jahilun murakkabun, sudah bodoh kuadrat, menghilangkan kemudaratan dengan sesuatu yang lebih mudarat, syirik. Wallahi demi Allah ya ibu-ibu, pandemi ini adalah ujian bagi kita dan dia musibah, tapi tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan perbuatan apa? Syirik. Nasallahu ta'ala as-salamu alaihi. Semoga Allah menyelamatkan kita. Kalau ada seseorang misalnya terkena penyakit corona, lalu dia meninggal dunia, tapi dia tidak pernah berbuat syirik, dia berbuat ketaatan sebatas kemampuan yang dia miliki, insya Allah dia akan ke surganya Allah. Jadi kalau ada orang nggak kena corona, dia nggak kena corona, nggak kena penyakit COVID maksudnya, nggak kena virus, tapi kerjaannya kelenik saja dengan segala macam kesyirikan. Lalu dia mati bukan karena corona, mungkin karena nelan kemenyan baru mati, Allahul musta'an begitu. Masuk neraka dia. Lebih berbahaya. Nasallahu ta'ala assalamu alaihi. Ada ikhwati azani Allah ayakum. Kemudian al-khamisah. Sekarang masalah yang kelima atau kesimpulan kelima yang bisa kita ambil. Anna risalah ta'ammat kulla ummatin. Risalah yang dibawa oleh para nabi, risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyeluruh. Sifatnya mengenai seluruh orang, seluruh umat, seluruh bangsa, dimanapun dia berada, dia terkena ketentuan risalah ini. Apa itu risalahnya? Bertauhid. Mau dari timur, dari barat, kulitnya hitam ataupun putih, merah maupun coklat, kalau mereka disebut dengan hamba, mereka punya beban. Apa itu? Bertauhid, menjauhi perbuatan syirik. Nah, ucapan beliau pada poin yang kelima ini, yang mengenai risalah ta'ammat kulla ummatin, risalah ini mengenai segenap para umat. Beliau beristimbat dengan firman Allah surat An-Nahl ayat yang ke-36 itu Ibu, yang bunyinya walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, dan seterusnya. Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul. Menandakan bahwa sudah, kalau ada Rasulullah SAW diutus, maka seluruh umat yang ada wajib tunduk dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadisan, sekarang yang keenam, as-sadisatu. Kesimpulan yang keenam adalah anna dinal anbiya wahidun. Bahwasannya nas-nas yang kita baca tadi telah menetapkan, memberikan isyarat agamanya para nabi itu satu. Ayo, saya nanya sama ibu-ibu, mana dalil yang membuktikan? Apa alasan saya Muhammad At-Tamimi mengatakan bahwa agamanya para nabi itu cuma satu? Enggak ada bedanya agamanya Nabi Nuh dengan agamanya Nabi Muhammad, agamanya Nabi Musa, Isa,
Harun dan yang lain-lainnya dengan agama yang lebih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bedanya. Pertanyaan saya, ayat apa, dalil apa yang menunjukkan bahwasanya agama para rasul itu cuma satu, Ibu? Sebutkan. Ayo, Mas, silakan jawab. Ibu nggak tidur kan? Ini kan soalnya ibu-ibu saya nggak tahu ini. Jangan sampai tidur ya. Ayo jawab, Umat. An-Nahl 36 itu, Ustaz. Hah? Surat An-Nahl ayat yang ke-30? Iya, gimana itu ayatnya? Bunyinya gimana? Sembahlah Allah saja dan jauhi tauhid. Itu adalah terjemahnya. Saya nanya ayatnya. Monggo, di mana Ibu ayatnya bunyinya, Bu? Barakallahu fiik. Mana ya ayatnya? Ayo, surah An-Nahl ayat 36. Monggo, Mat. Ani abudullah wajtanibut tauhid. Ani budullah wajitanibun. Itu artinya sembahlah Allah dan jauhi apa? Tagut. Saya bertanya, ayat mana yang menunjukkan bahwa agamanya para rasul itu satu? Mana ayatnya? Betul, An-Nahl ayat 36 itu benar. Tapi bagian ayat mana yang menunjukkan bahwasanya agama rasul itu cuma satu? Kalau Anda penggal ani budullah wajitanibut tagut, kalimatnya menunjukkan sembahlah Allah dan jauhi tagut. Sekarang mana yang menunjukkan bukti bahwa rasul itu agamanya satu? Bagian yang mana coba? Ayo umat, semangat. Ikhwan, semangat. Jawab. Karena saya dengar ini ya, di majelisnya juga ada ikhwan ini. Ayo tafadhal, jawab, silakan. Tujuan diciptakannya jin dan manusia itu, Ustaz, untuk menyembah Allah saja, itu bukan, Ustaz? Itu adalah hikmah diciptakan. Itu bukti bahwasanya manusia itu tujuan hidupnya beribadah. Pertanyaan saya, mana? Kan Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, dari penjelasan di atas, bukti bahwa agamanya para nabi itu cuma satu. Pertanyaannya, mana ayat yang menyebutkan bahwa para nabi itu agamanya cuma satu? Quran surah Al-Hajj Ustaz 78. Coba baca, Bu, itu baru isyaratnya. Ayatnya gimana? Baca. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna rasulu syahida. Ayat itu hanya untuk menunjukkan bahwasanya agamanya Nabi Ibrahim sama dengan agamanya Nabi Muhammad, kan begitu. Yang saya tanyakan, seluruh para rasul itu loh agamanya satu. Mana? Ayo. Itu ibu-ibu yang punya buku Qaulul Mufid pasti ada di situ. Yang punya buku Qaulul Mufid ada di situ. Itu hadis Nabi. Kullu bani Adam. Pertanyaan saya adalah ayat 13 bukan, Ustaz? Mana? Asy-Syurat ayat 13. Asy-Syurat ayat 13, coba dibaca. Al-Anbiya ayat 25, Ustaz. Al-Anbiya ayat 25. Tayyib, Aksanti, baca. Mana ayat jawab ini? Baca, silakan. Wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Nah, perhatikan ibu-ibu, perhatikan baik-baik. Benar, Aksanti, barakallahu fiik. Ayat ini yang menyebutkannya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tidak disebutkan dalam kitab Tauhid. Saya ingin menyebutkan di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya agama para nabi itu satu adalah firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, "Wa ma arsalna," dan tidaklah kami mengutus min qablika sebelum engkau min rasulin seorang rasul illa melainkan nuhi kami wahyukan ilahi kepada rasul itu annahu bahwasanya la ilaha tidak ada ilah yang patut diibadai illa ana kecuali aku yaitu Allah fa'budun maka sembahlah oleh kalian aku yaitu Allah tabaraka wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa semua rasul sama diwahyukan kepada mereka. Apa itu, Bu? Tauhid. Tapi yang saya tanyakan adalah dalil yang dipakai oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, bukan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Paham ya, Bu? Coba Ibu perhatikan alurnya. Ketika beliau mengatakan pada permasalahan yang kedua, yang bunyi pada permasalahan yang ketiga,
Anna man lam ya'ti bi lam ya'budillah. Barang siapa yang tidak menunaikan tauhid maka dia tidak mungkin menyembah Allah. Ucapan Imam At-Tamimi ini punya alasan. Apa alasannya? Oh, alasannya yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala antum abiduna ma a'budu." Dia bawakan dalil toh. Nah, sekarang saya tanya, Syekh Muhammad At-Tamimi kan berkata pada poin yang ke-6 ini bahwa agamanya para nabi itu satu. Nah, Syekh Muhammad At-Tamimi sudah bawakan dalil, Bu. Dia sudah bawakan dalil di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sudah kita baca, udah sering kita baca. Tadi udah hampir benar, ada yang hampir benar, tapi kurang dikit aja. Pertanyaan saya, mana ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang dijadikan hujah bahwa nabi-nabi itu agamanya satu? Monggo. Al-Anbiya itu adalah dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Utsaimin dan itu benar, barakallahu fikum. Sekarang mana dalilnya Syekh Muhammad At-Tamimi kok mengatakan agama itu satu? Agama para nabi itu cuma satu. Ayo. Ayo Umahat. Yang itu bukan Ustaz, ucapan Rasulullah Surah 13 Ustaz bukan? Gimana Om? Asy-Syura ayat 13 itu. Bukan. Ayo di atasnya lagi. Yang punya kitab Al-Qawaidul Mufid pasti ketemu. Tadi udah bener, ayatnya udah bener, cuman belum dibaca sempurna aja. Sama yang menjawab pertama kali. Ustaz, yang An-Nahl ayat 36 tadi. Betul, An-Nahl 36. Tapi yang mana? Yang mana coba? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Ahsan. Ummatin ini umatin karena nakiroh. Jadi segala umat ada satu rasul. Ahsan. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Ternyata rasul tadi punya tugas. Apa itu? Ani ibudullah. Rasul-rasul berkata, sembahlah olehmu Allah. Beri semua rasul sama ajakannya. Kalau tadi dipotong ani ibudullah enggak tepat. Tapi kalau ibu baca walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah, baru benar. Kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Semuanya mengatakan sembah Allah. Paham Ibu? Itu bukti berarti para rasul agamanya apa? Satu. Apa agamanya, Bu? Islam. Apa, Bu? Tauhid. Iya, tauhid. Agamanya tauhid, agama Islam, agama tauhid itu. Ahsantun. Ya, biar ibu-ibu nggak ngantuk karena nggak kelihatan. Saya khawatir dengerinnya sambil tidur-tiduran terus tidur beneran gitu ya. Ada umat barakallahu fiikum. Sekarang yang ke-6 yang ke-7 Ibu. Sebentar, ada tambahan. Ada tambahan. Kata Syekh Al-Utsaimin, wa ada la yunafi qaulahu ta'ala. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pada masing-masing nabi dan rasul kami telah menjadikan di antara kalian itu syariat dan minhaj yang berbeda-beda. Loh, berarti ini kan agamanya beda? Enggak. Li'anna syir'ah al-amaliyah takhtalifu bi ikhtilafil umam. Karena syariat yang sifatnya bentuk amaliyah ibadah, tata cara ibadah maksudnya Ibu, tata cara dalam sebuah beribadah, itu memang dijadikan oleh Allah berbeda-beda. Tergantung kondisi umat, tergantung kondisi tempat, tergantung kondisi waktu. Paham ya Bu ya? Seperti sholat. Para nabi semua sholat. Cuman cara sholatnya Nabi Musa dengan Nabi Isa, dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi kita Muhammad SAW itu beda. Tapi inti ajarannya apa? Jangan pernah menyekutukan Allah Ta'ala. Begitu. Nah ketika Nabi SAW sudah diutus, nggak boleh ada orang sholat dengan caranya Nabi Musa. Nggak boleh orang puasa dengan caranya Nabi Isa. Nggak boleh orang berhaji dengan caranya para nabi-nabi yang lainnya. Harus dengan cara yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada. Jadi ini nggak bertentangan. Wa ammal aslud dini wahid. Karena memang asal agama itu cuma satu. Asalnya semua agama itu cuma satu. Nah ini yang tadi disebut oleh Ukti yang menjawab surat Asy-Syura ayat yang kelima. Surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Betul. Syuri'a lakum minad din ma wasabihi
nahwan walladzi auhayna ilaik wa ma wasayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tanfir wa la tatafarraqu fihi. Ini benar. Ini apa? Memang syariatnya berbeda-beda, tetapi sama asal agamanya, itu tauhid. Agamanya tauhid. Ahsantun ummahat barakallahu fikum. Sekarang yang ketujuh Ibu, perkara yang ketujuh. Kesimpulan yang ketujuh apa? Al-mas'alatul kabirah anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut awi tawahid. Syekh Muhammad At-Tamimi mengingatkan sebuah permasalahan yang besar, perkara yang sangat amat penting. Sungguh ibadah kepada Allah Ta'ala itu tidak berbuah dan tidak menghasilkan dan tidak dianggap hakikat ibadah kecuali dibarengi dengan pengingkaran terhadap sesembahan selain Allah. Faham ya umat ya? Jadi kata saya Muhammad At-Tamimi itu, hakikatnya ibadah kepada Allah itu tauhid, dan tauhid itu nggak dianggap benar kecuali dengan cara mengingkari sesembahan selain Allah. Kalau ada orang menyembah Allah tapi masih melakukan peribadatan kepada selain Allah, itu bukan tauhid. Seperti orang berdoa kepada Allah, orang meminta rezeki kepada Allah, sudah benar. Tapi bersamaan dengan itu juga datang ke kuburannya Syekh Fulan, Tuan Guru Fulan. Masya Allah. Seseorang meyakini yang memberi rezeki Allah, tapi bersamaan dengan itu apa? Gantung foto Tuan Guru A, Tuan Guru B, Syekh Fulan, Syekh Alan di tempat dagangannya biar laris katanya, tulak bala. Ini kan syirik. Itu tidak dianggap dengan tauhid. Ibadahnya kepada Allah mesti murni dari itu semua. Betul-betul buat Allah Azza wa Jalla. Yang meyakini yang beri rezeki Allah Ta'ala sudah khalas, nggak usah gantung-gantung jimat. Usaha saja, bik jualan buah, jualan soto, jualan baju, mintanya sama Allah rezekinya. Ada. Bukan dengan menggunakan perantaraan foto Tuan Guru ini, Tuan Guru. Lawang foto itu loh Bu, didekati cicak, lalu cicak itu BAB atau BAK. Ya nggak bisa menolak itu foto. Makanya aneh kalau ada orang kemudian menggunakan foto untuk tulak bala. Allahul Musta. Itu namanya mendatangkan bala, bukan tulak bala. Wallahu a'lam bishawab. Wa daliluhu qaulu ta'ala. Sekarang pertanyaannya, Mana dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu tidak akan memiliki nilai dan hasil kecuali diikuti dengan mengingkari sesembahan selain Allah? Mana dalilnya ibu-ibu? Loh. Ikhwan, ayo jawab. Mana dalilnya? Yang tadi dibaca sama ibu yang pertama dulu. Ani budullaha wajtanibun taghut. Kamu harus sembah Allah saja, tapi dilengkapi apa itu? Konsekuensi menyembah Allah, kamu jauhi sesembahan selain Allah. Itu ayatnya. Faman abadallah, makanya Syekh Utsaimin berkata, barang siapa dia menyembah Allah, walam yakfur bitaghut, tapi tidak mengingkari sesembahan selain Allah, falaisa bimuwahhid, dia bukan ahli tauhid. Dia bukan orang yang bertauhid. Walihada ja'al al-mu'allif rahimahullah hadhil masalah kabirah. Makanya penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi menyimpulkan ini masalah besar. Perkara penting yang besar. Ngibadah kepada Allah, bahasanya gitu. Ibadah kepada Allah itu diingkari dengan apa, diikuti dengan apa? Mengingkari sesembahan selain Allah. Li'anna kasiran minal muslimin, karena tidak bisa dipungkiri kenyataan yang ada, banyak kaum muslimin jahilah, dia nggak paham hal ini. Fi zamani wa fi zamanin al-an, di zamannya Syekh Muhammad At-Tamimi, lebih-lebih di zaman kita ini. Ini ketika Syekh Utsaimin masih hidup rahimahullah taala. Belum di zaman kita ini, di zamannya Syekh Muhammad At-Tamimi banyak, di zaman kita lebih banyak orang yang jahil tentang agamanya. Dia menyembah Allah tapi nggak mau mengingkari taghut, nggak mau mengingkari sesembahan Allah, tidak mau mengingkari berhala-berhala. Terakhir yang saya baca dari informasi dari teman-teman, ada sebuah game yang isinya mengandung kesyirikan. Apa namanya itu gamenya, Bu? Saya lupa tuh. Tapi katanya di dalam game itu ada peribadatan kepada patung-patung. Apa namanya ibu-ibu gamenya, Bu? Nggak tahu, Ustaz. Alhamdulillah nggak tahu. Sebab kalau ibu-ibu bisa tahu, ana jadi bertanya jawab ini kenapa? Bertanya kenapa ibu bisa tahu kan itu? Apa ikut main game?
Ya, yang just the game itu ya, Om, ya. Yang saya baca itu di fatwanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu apa namanya? PUBG atau apa namanya begitu, lupa saya namanya. Ala kuliah begitu. Saya sendiri tidak tahu bentuknya gimana, tapi disebutkan di sana ada bentuk sesembahan kepada patung-patung. Itu tiba-tiba nggak mengingkari. Dia misalnya puasa di bulan Ramadan, baca Quran malam, sholat malam, tapi membuang waktunya dikit ba'da asar sambil main game tadi itu. Ya syirik ya ikhwan. Tidak ada pengingkarannya terhadap tauhid, terhadap sesembahan selain Allah. Maka kata beliau, laisa bimuahid. Tidak masuk dalam kategori apa? Orang yang bertauhid. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Samina. Sebentar, sebelum yang ke-8, tanbih, ada catatan penting ikhwan. La yajuzu itlaqu syirki awil kufri awil la'ni ala man fa'ala syai'an min dalika li anadi wa ghairiha laha asbab. Garis atas yang tebal ibu-ibu di buku Anda. Tidak boleh memutlakkan syirik, kufur, dan laknat kepada seseorang yang terlanjur mengerjakan hal itu dengan tanpa sebab. Karena hal itu ada sebabnya. Maksudnya begini, kita menyebutnya dengan kalimat umum, Apa kalimatnya? Orang berbuat gini syirik. Orang yang tidak mau mengingkari tauhid, maka dia bukan ahli tauhid. Orang yang mengatakan Allah patut disembah, tapi dia masih juga menyembah selain Allah, dia bukan ahli tauhid. Itu benar. Tapi begitu ada orang berbuat begitu, jangan tergesa-gesa. Lalu kita mengatakan, wow kamu musyrik, kamu kafir. Ya memang sebagian ulama ada yang mengatakan tidak ada udzur bil jahl. Sebagian ulama berpendapat dalam masalah syirik ini tidak ada udzur bil jahl. Tapi diterangkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin dari sini, maka ada sebab-sebabnya. Walaha mawani. Ada penghalang-penghalang. Fala naqulu liman akala riba mal'un misalnya. Kita nggak boleh berkata ada orang bekerja di lembaga riba, atau dia mengkonsumsi harta riba, atau mungkin juga dia memberi makan orang lain dengan harta, dan dia tahu itu riba. Lalu kita berkata, kamu orang yang terlaknat dan patut dilaknat. Itu nggak boleh. Kata Syekh Utsaimin itu nggak boleh. Li'annahu qad yujadu mani'un yamna'u min hulul la'nati alaihi kal jali masalan awi subhah. Karena bisa jadi terkadang terdapat pada diri orang tersebut sebuah penghalang yang menghalangi dia untuk dikatakan dengan kalimat laknat. Misalnya karena kebodohan dia, atau misalnya karena ada syubhat. Seperti yang tadi saya sebutkan Ibu, orang makan apa? Riba atau bekerja di tempat riba. Nggak bisa kita katakan, karena Nabi mengatakan orang yang makan riba, yang meminum, orang yang bekerja di riba, menjadi saksinya riba, dia dilaknat. Betul hadisnya. Tapi begitu ada orang bekerja di lembaga riba, kita nggak boleh berkata, kamu ini mal'un, dilaknat. Lawang kamu kerja di tempat riba. Nggak boleh begitu. Karena barangkali ada apa? Ada mawani. Ada penghalang. Ada penghalang-penghalang yang menyebabkan dia tidak harus pergi. Seperti penghalangnya apa? Karena dia tidak tahu kalau riba itu dilaknat misalnya. Loh, tadi Ustaz bilang dia tahu. Thayyib, berarti dia tahu. Berarti ada syubhat. Barangkali ada syubhat dalam dirinya yang mesti kita singkap dulu syubhatnya. Masukkan sesuatu obat supaya syubhatnya pergi. Wa ma asbah dzalik, atau hal-hal yang lain seperti itu. Makanya ini lihat ini, berarti Syekh Utsaimin termasuk memiliki pendapat adanya udzur karena sebab kebodohan. Kada syirku, kata beliau. Demikian pula perkara syirik, kita tidak memutlakannya kepada orang yang terlanjur berbuat syirik dengan mengatakan kepadanya kamu musyrik tanpa ditegakkan hujjah. Faqad takunul hujjah ma qamati alaihi bisababin tafriti ulama'ihim wa qad naqul. Barangkali karena memang mereka nggak ngerti kalau itu syirik. Atau ulama-ulama mereka tidak menjelaskannya. Atau memang tidak ada ulama di sekelilingnya. Demikian kita katakan orang yang puasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min danbi. Coba lihat ini Ibu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, niscaya akan diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Walakin la nahkumu bi hadza syakhsun mu'ayyan. Tapi kita tidak mengatakan, oh kamu udah puasa Ramadan, dosamu udah diampuni sama Allah. Kata siapa? Yang kita bisa katakan semoga jadi sebab diampuni dosamu oleh Allah Ta'ala. Kan begitu.
Yang bisa katakan, akhi, antum berbuat kesyirikan ini, antum tidak tahu ini syirik. Khawatir kalau antum tetap dalam perbuatan ini, antum akan hilang keislamannya. Yang bisa katakan itu, tegakkan hujah terlebih dahulu. Tidak terus kemudian kita lewat. Ada orang berbuat kesyirikan, kita ente ini memang musyrik. Nah, nggak bisa begitu. Datangi dulu, tegakkan hujah. Ini menurut pendapat Al-Imam Al-Utsaimin demikian. Karena kita menjumpai begitu banyak orang-orang itu bergampangan mengatakan sudah kafir. Sampai ada seseorang ditanya oleh seorang wanita, Ustaz, ibu saya memelihara jimat dan dia sering datang ke dukun. Apakah ibu saya ini musyrik? Ustaznya jawab, dia sudah musyrik, dia kafir. La ilaha illallah. Kalau seandainya Ustaz mengatakan orang yang memelihara jimat datang ke dukun bisa mengkafirkan perbuatan, itu perbuatan syirik, itu benar. Tapi kalau dia mengatakan ibumu udah kafir, ini konsekuensinya besar. Bisa jadi anak itu patah hatinya. Lalu dia berkata, oh, ibu yang melahirkan aku kok tiba-tiba dikafirkan dan dimusyrikan, gimana coba? Ini butuh sikap cerdik bagi seorang dai dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Inil hukmu mu'allikun bil awsafi la yantabiqu 'ala al-ashkhasi illa bi tahqiq surutin intibaqi wa intifai mawani. Jadi kesimpulannya apa? Sebuah hukum itu tidak bisa dimutlakkan kepada seseorang sampai kita menjumpai orang itu dengan syarat-syarat tertentu, hilangnya penghalang-penghalang, baru dikenai hukum. Fa idza ra'ayna shakhsan yatabarras fit tariq, misalnya begini, Bu, bila kita melihat ada seseorang BAK atau BAB di tengah jalan. Pertanyaannya, fal naqulau la'anakallah. Apa kita harus berkata, semoga Allah laknati kamu? Karena memang Nabi mengatakan, ittaqul anain, jauhilah perkara-perkara yang mendatangkan laknatnya Allah. Di antaranya apa? Buang air besar di tengah jalan. Nah, kita lihat nih ada orang BAB di tengah jalan gitu. Ente dilaknat sama Allah. Semoga Allah melaknatmu. Apa begitu? Al-jawab la. Al-jawab la. Jawabannya kata beliau, enggak. Illa idza urida bil la'ni fi qauli ittaqul mala'in. Kecuali kalau seandainya dimaksudkan di sini dengan mengatakan ittaqul mala'in. Takutlah kamu dengan perkara-perkara yang mendatangkan laknat. Annan nas anfusum yal'anuna hadha syakhsu wa yakrahunahu wa yarawnahu makhlan bil adabi fa hadha syai'un akhar. Kalau ada orang mengatakan ini enggak punya adab, lalu orang mencela, ini kurang ajar, ini kamu enggak punya etika begitu. Itu bab yang lain. Tapi kalau mengatakan Allah laknat kamu, itu yang jadi masalah. Kalau ada orang mengatakan kamu ini kurang ajar, kamu tidak punya adab, BAB di tengah jalan, di mana akal kamu, siapa orang tuamu, itu bab yang berbeda, Om. Tapi kalau kita mengatakan Allah laknat kamu, itu bab besar. Bab besar. Umat, adab apa yang lebih buruk dibandingkan dengan orang yang kencing di dalam masjid ketika Nabi sedang ada di masjid itu bersama dengan para sahabat bermajelis ilmu? Antum bayangkan Nabi di masjid sama para sahabat mungkin sedang bermajelis. Yang jelas Nabi tidak pernah bermajelis dalam keadaan sia-sia. Bermajelis ilmu menyampaikan, tiba-tiba ada orang Badui datang ke pojok masjid kencing. Coba lihat, kurang apa itu adabnya, jeleknya. Tapi Nabi tidak melaknat orang itu, tidak mengutuk orang itu, tidak memburukkan orang itu, karena Nabi mengira dia ini, Nabi masih beranggapan dia ini bodoh, dia jahil, dia belum sampai ilmu. Nabi lemah lembut meminta segayung air ditumpahkan di atas kencingnya sambil berkata, ini masjid untuk doa, tidak layak kecuali buat sholat, membaca Quran, zikir, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Berarti apa, Ahmad? Lihat itu loh Nabi demikian. Nah, sekarang ini kita hidup di zaman apa? Zaman fitnah. Apa zaman fitnahnya? Masya Allah. Seorang dapat informasi entah dari mana, punya bukti, seorang akhwat misalnya mondok di pesantren dan sebagainya. Saya baru dapat informasi dari seorang teman, akhwat ini apa, lihat ini ada seorang akhwat bercadar di pondok pesantren, hafal matan, katanya hafal Quran. Ternyata dia menyimpan nomor ikhwan yang banyak, bahkan disebutkan di dalam dia jatuh dalam perbuatan zina. Ini nggak gampang, dia berzina. Kalimat menuduh dia berzina ini nggak main-main. Kalau cuma mengatakan akhwat itu nyimpen nomornya ikhwan, ya barangkali nyimpen nomornya ikhwan untuk ditunjukkan kepada ayahnya, supaya ayahnya datang ke laki-laki itu supaya mau melamar dia. Kita husnudzon. Barangkali begitu. Dia terjatuh dalam perbuatan khalwat dan begini dan begitu. Apa manfaatnya kita menuduh dia dengan tuduhan zina? Karena makna zina itu perkara yang besar. Sebagai orang terburu-buru, dia telah berbuat zina di media sosial. La haula wala quwwata illa billah. Apa dia nggak takut?
Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan demikian, saya tidak menjumpai satu orang pun yang melemparkan tuduhan kepada orang lain tanpa cara dan metode yang benar, melainkan Allah akan uji tuduhan itu berbalik kepada orang itu. Saya ulangi, melainkan Allah akan uji tuduhan itu berbalik kepada orang itu. Na'udzubillah. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ini kan disiarkan di Facebook, mudah-mudahan yang punya tulisan itu dengar ucapan saya ini. Saya khawatir ketika dia mengatakan akhwat tadi itu telah berbuat zina di media sosial, ini menandakan bahwasanya orang di pesantren itu tidak mesti jaminan bakal soleh, bahwa orang yang di pesantren itu belum tentu soleh. Ya akhirnya tinggal kesolehan itu tidak diukur dengan jatuhnya seseorang dalam perbuatan maksiat. Sahabat Nabi yang berbuat zina, tapi apa kita akan mengatakan sahabat Nabi nggak soleh gara-gara dia berbuat zina? Karena barangkali perbuatan baiknya telah menjadi sebab terampuni dosanya itu. Sama seperti akhwat yang diceritakan itu. Barangkali kebaikannya berupa menghafal Quran, menghafal matan, lalu dia jatuh dalam perbuatan yang menurut si penuduh tadi berbuat zina. Barangkali Allah sudah ampuni. Apa buktinya? Karena penulis tadi mengatakan sekarang akhwat itu kabarnya sakit. Barangkali sakitnya itu penghapus dosanya dan dia jadi lebih mulia. Dan saya khawatir itu akan kembali kepada yang mengucapkannya kalau dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala. Ini yang banyak terjadi ikhwafina azwajakum di dunia maya, dunia negeri antah berantah itu. Saya baru beberapa waktu ini saja ikut coba-coba di dunia antah berantah. Ternyata saya udah pusingnya luar biasa. Saya udah punya azam. Selesai pandemi ini tinggalkan ini dunia antah berantah ini. Tidak memberi manfaat kecuali sedikit. Bagi saya ya, tidak bagi antum mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini nasihat saya buat ikhwati azwajakum, ini penting ucapan para ulama ini diingat baik-baik. Jangan gampang melemparkan tuduhan kepada siapa? Orang-orang. Kalau kita mau berikan nasihat kepadanya. Hada wallahu alam bisawab. Sampai di sini ya. Bapak Ibu dan sekalian, tidak terasa sudah sampai jam 11:55 di tempat kami. Mungkin sejenak lagi akan zuhur. Ada waktu untuk tanya jawab. Dan kita kalau nggak selesaikan di pertemuan yang berikutnya. Insya Allah. Tolong diingat-ingat poin ke-8 ya Bu. Poin yang akan kita bahas adalah poin ke-8 dari hasil kesimpulan pembahasan pertama dari kitab Tauhid. Oke, sampai sini. Naam, ikhwati, akhwati, a'azani Allah wa iyyakum, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Baik Ustaz, sementara Ustaz tidak ada pertanyaan. Bentar, ini ada pertanyaan ini Om. Lewat WA saya ada yang kirim. Ustaz Afan mau bertanya, apakah benar kalau kita membaca Al-Quran 100 ayat di malam hari sama seperti beribadah semalam suntuk? Ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal itu. Orang yang membacanya di waktu malam karena Allah dari surah Al-Imran atau 100 ayat dari surah Al-Imran itu, maka dia dianggap seperti orang yang tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini dan ini diamalkan oleh sebagian para ulama, dan pendapat ini dipilih pula oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Maka kami katakan ya anjuran, usahakan orang itu tiap malam membaca lebih daripada 1 juz. Insyaallah kalau 1 juz ya sudah dapat 100 ayat insyaallah taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kemudian apakah kita ikut berdosa jika ada teman saudara kita tidak pernah sholat 5 waktu selama bertahun-tahun, dan bagaimana cara mengajaknya supaya mau dan ikut sholat? Dan apakah wajib dia harus mengulang syahadatnya lagi? Jazakallah khairan. Apakah ikut berdosa? Tentu ada rinciannya. Kalau kita mengetahui teman itu tidak sholat dan kita tidak menasehatinya untuk sholat, tidak memberikan perkara-perkara yang menyebabkan dia mau sholat atau mengarahkan dia sholat, ya kita ikut berdosa. Istimbat dalilnya sebagaimana Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berdalil dengan hadis Nabi SAW tentang al-musi fi sholati, orang yang buruk dalam sholatnya. Nabi melihat ada seorang sahabat, beliau sholat. Selesai sholat kata Nabi, irji fasholli fa innaka lam tusolli. Ulangi kembali sholatmu karena kamu tadi sholatnya belum benar. Dia ulangi sholatnya, kedua kalinya menjumpai Nabi. Kata Nabi dengan perkataan sama, ulangi sholatmu karena sholatmu tadi belum benar. Sampai 3 kali orang itu berkata, aku tidak bisa lebih baik dibandingkan ini. Kemudian Nabi mengajarkan tata cara sholatnya. Dari sini Syekh Utsaimin mengambil istimbat dalam kitab Majmu' Fatwa beliau. Istimbatnya apa? Orang yang mengetahui saudaranya keliru dalam sholat, perhatikan baik-baik,
Seseorang yang mengetahui saudaranya keliru dalam sholatnya, di mana sholatnya bisa tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mengingatkan saudaranya tersebut, dia ikut menanggung dosanya orang tadi. Dia ikut menanggung dosanya orang tadi karena mengajarkan sholat kepada saudara muslim yang mengetahui bahwa saudaranya itu keliru dalam sholat, itu hukumnya wajib sebagai semampuannya. Itu ngelihat orang sholat salah nggak membenarkan saja ikut berdosa. Lalu bagaimana orang yang mengetahui saudaranya nggak pernah sholat, dia nggak mau mengingatkan, ya dia berdosa. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia sudah diingatkan Ustaz, kemudian dia tidak sholat, apakah dosanya juga ikut kitanya? Enggak. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Beban dosa itu tidak akan dibebankan kecuali kepada siapa? Kepada pelaku dosa. Timbul pertanyaannya, bagaimana cara mengajak supaya mau mudah ikut sholat? Yang pertama, meluruskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kepingin biar orang tahu bahwa aku ini si amar ma'ruf, si amirun ma'ruf dan nahyun mungkar. Enggak, jangan begitu. Nahi anil munkar atau amir anil ma'ruf, jangan begitu. Niatnya karena Allah. Ini semua kulakukan karena Allah. Satu. Yang kedua, menggunakan uslub atau metode yang paling baik. Apa metode yang paling baik? Itu hadiah. Hadiah itu melembutkan hati seseorang. Anti yang bertanya atau antum yang bertanya, cobalah beri hadiah saudara antum itu, teman antum itu, kasih hadiah kopiah, besok minyak wangi, besoknya baju koko, besoknya sarung. Lama-lama insya Allah dia akan sholat. Dan akan sholat. Kemudian yang ketiga, sampaikan indahnya sholat, fadilahnya orang sholat, keutamaan orang yang sholat. Terakhir baru sampaikan ancaman orang yang tidak sholat, yang nggak mau sholat, bahayanya yang nggak mau sholat. Sebagian ayat dan hadis menyebutkan tentang kekafirannya, sebutkan. Begitu. Yang paling akhir itu semua udah diupayakan, apa kita lakukan? Doa, ibu doa, didoakan agar orang tadi diberi hidayah oleh Allah. Pertanyaan berikutnya, apa dia harus mengulang syahadatnya? Tidak. Dia tidak harus mengulang apa? Syahadatnya. Kalau dia sudah datang ke masjid dan dia sholat berjamaah, berarti dia sudah bersyahadat. Loh, kok gitu Ustaz? Iya, karena dalam sholat ada apa? Ada kalimat syahadat yang dibaca. Ibu kalau sholat kan pasti ada bacaan tasyahud, toh? Itu udah cukup baginya. Hadza wallahu alam. Kecuali terang-terangan dia berkata, saya nggak butuh sholat, saya sholat juga miskin terus, nggak kaya-kaya, berarti dia kafir. Dia keluar dari apa? Islam. Maka dia wajib mengucapkan syahadat lagi setelah ditegakkan nasihat. Ada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ada satu pertanyaan. Silakan. Ya, berkaitan dengan berdoa. Saya pernah dengar kalau harus kita boleh berdoa secara detail. Tapi khawatir kalau detail menjadi seperti mendikte Allah. Lalu, tapi kalau misalnya kita berdoa berikan yang terbaik apa saja, tapi sebenarnya hati ini condong pada sesuatu gitu. Yang mana yang sebaiknya bagaimana? Berdoa itu tidak dianjurkan dengan kalimat yang bertele-tele alias mendetail. Tapi kita berdoa meminta yang sifatnya kebaikannya mengenai keseluruhan yang nggak disukai. Kalau misalnya, ya Allah, saya pingin punya rumah di perusahaan di PT A gitu ya. Misalnya PT Sinar Matahari misalnya begitu Ibu ya. Yang tempatnya di pojok hook, yang luasnya sekian, yang warnanya ini dan itu, yang saya mau itu. Ya Allah, nggak boleh. Atau Ibu berkata, ya Allah, tolong saya masukkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di dalamnya ada sebuah rumah, rumahnya buat batu-batunya dari emas, atapnya dari berlian. Jangan begitu. Cukup berkata, ya Allah, jangan haramkan surgamu untuk aku. Masukkan aku dalam surgamu. Karena yang ada di surga itu semua kebaikan. Kalau Ibu misalnya kepingin punya rumah, ya cukup berkata, ya Allah, aku ingin punya rumah supaya bisa beribadah lebih tenang. Cukup. Jangan berkata yang di PT ini ya Allah ya. Jangan begitu. Itu tidak baik seperti itu. Karena ada asar dari sahabat, anaknya berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, aku ingin surga. Surga yang di dalamnya ada bidadari yang bermata jeli. Maka ditegur oleh sahabat tadi, nah kenapa engkau berdoa begitu? Kenapa tidak engkau katakan, ya Rabb, wahai Rabb, la tuharim alayyal jannataka, jangan haramkan surgamu untuk aku. Itu sudah cukup. Yang baik begitu Ibu. Misalnya Ibu punya keinginan tentang sesuatu yang udah jelas, kemudian Ibu berkata ingin ini. Kalau perkaranya memang bukan perkara yang sifatnya dilarang, maka boleh kata tadi, ya Allah, saya
pingin sekali punya rumah seperti rumah si fulan, boleh. Tapi tanpa dirinci, cuma beda dikit aja, ya Allah, yang halamannya agak luas dikit gitu. Jangan begitu, wah itu tidak dibenarkan dalam syariat ya. Cukup dengan lafadz yang sifatnya mujmal, yang hati Anda, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang Anda inginkan. Ada wallahu a'lam. Iya Ustaz, misalnya tadi ingin punya rumah berarti itu dibenarkan. Tapi kita nggak tahu, misalnya ternyata tidak punya rumah itu lebih baik buat kita, itu gimana Ustaz? Takutnya begitu, kita udah pengen punya rumah, tapi ternyata lebih baik buat kita tidak punya rumah. Jadi lebih baik berdoanya mana? Ya Allah berikan rumah atau tidak rumah, mana yang terbaik buat saya gitu. Nah, doanya Nabi mengatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu akan diijabah oleh Allah. Jadi enggak boleh begini, ya Allah, kalau seandainya aku mau punya rumah, tapi kalau enggak punya rumah itu lebih baik, ya udah enggak usah punya. Jangan begitu. Ibu harus berdoa, ya Allah, beri aku rumah agar aku bisa beribadah lebih baik. Ternyata Allah belum beli rumah, berikan rumah buat Anda, itu udah cukup. Udah cukup. Dan doa Anda pasti akan dikabulkan, diberi rumah. Tidak di dunia, tapi di yaumil. Jadi pengen punya rumah dengan alasan ya Ustaz ya. Iya, jadi sebutkan, ya Allah, saya ingin punya rumah agar bisa beribadah lebih baik kepada Engkau, cukup. Dan yakin doanya akan dikabulkan. Oke? Ada wallahu a'lam. Jazakallah. Wa iyyakum barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan tertulis, Ustaz, afwan mertua saya ikut kajian dengan ustadznya mereka. Saya nggak paham maksudnya apa. Tetapi kegiatan mereka sampai ziarah kubur dan bahkan bermalam dan berzikir semalaman dengan menggunakan sejenis kelambu. Lalu ustadz mereka bilang sebaiknya saat kajian atau sholat harus memakai mukena berwarna putih karena itu lebih baik. Bagaimana sikap saya dalam mengingatkan mereka karena orang tua? Yang pertama, berbuat baik kepada mertua. Tunjukkan bahwa orang yang mengenal sunnah itu hatinya lembut dan santun. Yang kedua, doakan agar Allah memberi hidayah buat orang tuanya. Yang ketiga, pelan-pelan ajak kepada pengajian yang sunnah dulu, mencintai Quran dan sunnah. Yang keempat, baru kemudian beri buku-buku yang sifatnya bertanya. Bu, saya ada tulisan begini nih, menurut ibu bagaimana? Jangan berkata begini, Bu, ini ada tulisan, coba ibu baca. Jangan begitu, itu menggurui. Tapi kita berkata, Bu, ada tulisan ini ya saya baca, menarik, coba menurut ibu bagaimana? Nanti dia akan berkomentar, ini Wahabi nih biasanya begitu. Nggak apa-apa. Oh, Wahabi ya Bu, ya pura-pura tidak tahu aja begitu. Besoknya, kalau yang ini gimana Om? Kalau yang ini bagaimana Pak? Begitu. Nanti dia baca, secara tidak langsung dia sudah membaca dalil, membaca hujah yang harus sampai kepada dia. Dan insya Allah kalau fitrahnya lurus, Allah akan berikan hidayah buat dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Demikian Umar. Masih banyak pertanyaannya di sini, tapi waktunya tidak memungkinkan ya. Kita harus persiapan sholat duhur ya mungkin ya Om, dan juga hal-hal yang lainnya mungkin ibu-ibu mau kerjakan. Insya Allah kita akan lanjutkan. Tadi mohon maaf agak terlambat karena memang ada tamu yang datang dan mempersiapkan kameranya agak ribet tadi itu. Semoga bermanfaat. Bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.